Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, dimanapun berada, Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan ngopi kita. Biasanya di malam Jumu'ah, tapi ini Alhamdulillah nih malam Rabu ada kesempatan. Terus kita juga udah agak sedikit santai nih. Santri udah pada pulang tadi ya. Ya betul. Jadi kita lebih awal ngopinya. Ya kita ngobrol-ngobrol tentang fenomena yang sedang viral saat ini, dengan harapan kita bisa mengambil faedah yang banyak dari pikir ngopi ini. Diawali dengan ini kan sudah mepet nih, mau lebaran nih. Iya. Biasanya di Indonesia itu ada satu adat kebiasaan yang memang sudah temurun-temurun tadi ya, yaitu mudik lebaran. Dan memang kayaknya cuma ada di Indonesia tadi ya, mudik lebaran ini. Dan memang mudik itu luar biasa nikmatnya kan. Menurut Ana itu represi yang paling refreshing atau jalan-jalan yang paling menyenangkan itu ya mudik kan. Kembali ke kampung halaman gitu. Pokoknya Pernah naik bis, naik bis, naik motor, nikmat. Dan di jalan tuh nikmat, enjoy aja gitu. kereta. Kereta belum kan? Dari Jakarta ke Cirebon sih? Belum pernah kan? Pernah naik kereta tuh waktu dari Cirebon ke Jogja kan? Bukan Ya. mudik tapi. Ya, Bukan mudik. itu mah dalam rangka kan. Iya. Ya, di musim mudik ini tentunya ada beberapa hal tadi ya yang harus diperhatikan. Ya tentunya kita seorang muslim, apa yang kita kerjakan gitu kan, gimana caranya biar bernilai pahala gitu kan. Itu kan seorang muslim kan gitu tadi ya. Iya. Nah, mudiknya biar lebih nikmat gitu kan. Biar mudiknya di sana ada manfaat yang bisa kita ambil. Kalau seorang muslim kan seperti itu. Di setiap apa yang dia kerjakan mudah-mudahan gitu kan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan mudik ini gimana Tan? Mungkin ada beberapa hal yang antum sampaikan terkait dengan fikih mudik ini Tan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Tentang mudik itu memang satu budaya yang melekat di masyarakat Indonesia yang tidak ada di masyarakat yang lainnya. Ngabuburit saja nggak ada di tempat lain tuh nggak ada. Ya. Sebab saya ambil contoh lah di Malaysia itu karena melihat Indonesia. Di Mesir bukan ngabuburit. Kalau ngabuburit terus berburu takjil itu kan kita beli. Kalau di Mesir nggak beli. Adanya Maidatur Rahman yang menjadi majelis kita. Oh, Masya Allah. Maidatur Rahman itu 15 menit, 20 menit sebelum berbuka semua sudah berkumpul di satu tempat untuk buka bersama, gratis, langsung makan. Kadang itu di tempat tersebut dibagikan uang. Masya Allah. Apalagi kalau tempat berkumpulnya para thalibul ilm, mahasiswa atau pelajar, terutama pelajar dari luar Mesir. Ya kita maksudnya pelajar Indonesia. Ya saya sempat mengikuti itu, sempat ya merasakan lah
ngantri musaadah dikasih 20 pon, 50 pon. Ya, seperti itu. Makanya mudik itu kenapa hanya ada di Indonesia? Kalau di negara-negara yang lain, Idul Fitri itu tidak lebih ramai daripada Idul Kurban. Justru Idul Kurban itu lebih ramai daripada Idul Fitri. Karena waktu yang jadikan sebagai hari raya, kalau Idul Fitri itu 1 hari. Ketika itu saja. Ya. Nah, maka takbiran Idul Fitri kapan? Dari sore ya. Sampai maghrib. Maghrib 1 Syawal. Tapi kalau Idul Adha 3 hari. Ya, sampai hari tasyrik, sore hari tasyrik menjelang maghrib. Nah, itu selesai. Artinya 3 hari itu digunakan untuk nyembelih. Sebelum kita bahas tentang mudik, ya, harus ada beberapa fikih yang kita wajib untuk tahu. Karena mudik ini dalam dalam perspektif orang luar barangkali ini hijrah nih. Iya kan? Atau audah. Hijrah atau audah, kembali gitu. Yang harus kita persiapkan adalah pengetahuan atau fikih sebelum mudik, ketika mudik, kemudian saat kembali dari mudik. Ini 3 fase ini harus kita ketahui, atau pengetahuan tentang syariat yang ada di dalam 3 waktu tersebut harus kita ketahui. Pertama, sebelum mudik, apa yang harus diselesaikan? Zakat fitrah. Betul. Zakat dulu. Sebelum kita pulang mudik. Karena kalau sudah di kampung halaman, bisa jadi kita tuh mustahik, Dad. Bener nggak? Ya iya, bisa jadi mustahik. Karena ada beberapa keadaan orang yang memaksakan untuk mudik karena sudah lama nggak mudik. Ketika mudik itu habis hartanya. Ya. Ketika mudik bener-bener habis hartanya. Karena kalau nunggu kapan lagi ngumpulin uang lagi, ya memang segitu-gitu juga ininya. Ketika mudik, dia jadi mustahik. Ya. Dalilnya faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang bertatawwu', ya melaksanakan satu hal yang menjadi anjuran, sesuatu yang disunahkan dalam keadaan yang yutiqunahu, artinya ketidakmampuan, itu lebih baik. Ya. Maka sebelum mudik, sisihkan. Ya. Sisihkan dari sebagian harta kita. Niat bahwasanya kita ini ya minimal
dalam 1 tahun itu ada sesuatu yang dikeluarkan secara wajib. Karena yang lainnya infak, sodakoh, wakaf, donasi, atau apalah, hibah, pemberian, itu sunnah. Tapi kalau zakat fitrah ini wajib. Masa sih kita mau melewatkan sesuatu yang wajib padahal akan dilipat gandakan pahalanya? Bisa jadi ini gongnya di sini. Kita mengeluarkan sesuatu yang wajib, berapa sih nominalnya? Ya, nominal dari zakat fitrah itu. Kalau di dalam beras berapa tadi? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ya. Kalau yang dibayarkan adalah nilai berasnya, bukan uang loh, Ustaz. Bukan uang ya. Maka ini juga harus diketahui oleh para kaum muslimin. Yang kita bayarkan tuh bukan uang. Niatnya bukan uang, tapi nilai berasnya. Karena SOP-nya apa? SOP-nya bahan makanan yang menjadi pokok di tempat kaum muslimin tersebut. Ya. Di kita beras, maka utamanya beras. Ya. Sedangkan kalau mengalami kesulitan untuk mengadakan beras, ya, maka bisa dengan nilainya. Itu nilainya ya standarnya 30.000 sampai 50.000. Itu. Nah, ini dulu yang diselesaikan nih sebelum mudik, zakat fitrah. Satu lagi yang penting juga, Apa itu? bahwasanya niat. Ya. Niat zakat fitrahnya itu sendiri. Ya. Karena ini amalan yang fardu. Kalau nggak pakai niat, ya rusak. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk siapa? Li. Ya. Fardhul lillahi ta'ala. Nah, nanti yang menerimanya pun mendoakan. Ya. Ini yang barangkali ya akad tersebut sudah mulai ditinggalkan. Ya, bagi kita yang mayoritas bermadhab Syafi'i, ikrar fil lisan itu penting. Ya. Untuk takwiyah, penguatan. Ma fil qalbi, apa yang ada di dalam hati. Nah, terus setelah kita mengeluarkan zakat, baru itu kan yang wajib, ya, wajib. Ada juga yang wajib cuma dia temponya lebih luas, lebih panjang dari zakat fitrah. Apa? Menyelesaikan urusan dunia, urusan dengan orang lain,
urusan dengan lingkungan kita sendiri, urusan ya utang piutang ketika mudik, karena banyak sekali ketika mudik itu muncul masalah. Contoh, lupa matiin lampu. Nah, iya. Itu kan urusan dunia. Lupa ngunci pintu. Atau tidak memperhatikan keamanan dari rumah yang ditinggal selama mudik itu. Sehingga nanti ketika pas datang, loh kok disatroni? Ya itu urusan dunia kan. Iya. Bisa jadi human error, kesalahan manusia itu sendiri. Ya, atau ada kesempatan kayak Bang Napi kan. Ya, lupa matiin gas. Ada komputer yang masih nyala. Dispenser masih nyala. Terus kipas angin. Air. Ada aja. Iya. Ada aja pasti kasusnya. Balik-balik loh, malah petaka. Nah itu 3 hal tuh. Pertama, niat, bagaimana kita mudik itu juga harus ada niatnya. Nah sekarang kalau mudik nggak ada niatnya, itu bisa jadi kita akan ngedumel di perjalanan. Karena perjalanan mudik itu sungguh melelahkan, akan menguras banyak tenaga, diuji emosi kita, apalagi keadaannya masih berpuasa. Walaupun di situ faman kana maridun aw ala safar, boleh fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, justru ketika safar tidak boleh memaksakan kehendak, udah saya tetaplah puasa. Tapi ada satu hal mengkhawatirkan. Karena bawa mobil, terus karena lapar, ngantuk, itu lebih madorotnya lebih besar gitu. Lebih baik membatalkan itu lebih afdal. Dan mengganti di hari yang lain. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi keringanan. Yang ketika diambil ada pahalanya. Ketika milih puasa juga ada pahalanya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gitu. Itu jadi niat, kemudian selesaikan zakatnya, kemudian selesaikan urusan dunianya. Terus ketika mudik, ya, ketika mudik ini yang harus diperhatikan adalah berdoa. Berdoa itu adalah satu kepasrahan kita dalam rangka tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal-minimalnya kita menyerahkan diri kita. Tawakkalna 'ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya kan? La haula wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza. Ya Rabb, Engkau telah memberikan kewenangan untuk menguasai ini, apa yang ditunggangi itu kan. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Dan doa kemudahan-kemudahan di saat safar. Ya. Ya, tambahannya Allahumma antas sahibu fis safar ila akhiri. Doa. Ya.
minta kemudahan, kemudian minta diringankan masafahnya. Ya. Karena perjalanan siang dan malam hari beda. Beda. Allah itu ya seolah ya kuasa Allah bisa melipat bumi. Yang dilipat bukan jalannya, tapi ininya, keyakinannya. Sering kan kita jalan di rute yang sama, lu kok kayak lebih cepat. Dan jalan di rute yang sama kok jauh sekali. Nah, ini melipat bumi, maksudnya melipat keyakinan kita. Ya. Perjalanan malam hari itu lebih cepat. Lebih cepat, kerasanya lebih cepat. Gitu. Tapi memang ada resiko-resiko di zaman sekarang kan. Itu. Nah, itu doa. Kuatkan doanya. Mumpung lagi safar. Orang yang tidak tertolak doanya salah satunya adalah orang yang musafir. Nah, maka jangan sampai kita tidak meminta apapun ketika safar. Yang kedua, kita harus menghormati orang lain. Menghormati orang lain ini dalam konteks mudik, yakinlah bukan hanya ya pahamlah bahwasanya seluruh kaum muslimin baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya mudik. Tumpah di jalan. Makanya ada arus mudik. Ini kan kalau kita tidak pakai akhlak, tidak menghormati orang lain, ya, kemudian tidak menerapkan akhlak ketika berpuasa, orang yang berpuasa bisa jadi batal puasa kita. Kenapa? Karena nggak menghormati satu sama lain. Pengennya saya duluan yang Saya pernah mengalami tahun kemarin ini. Ya, tahun kemarin jatah kami lebaran di Magelang. Ketika arus balik, ya, ini di tol Bawen. Di tol Bawen itu semua mobil itu berebut masuk tol. Berebut itu. Saya dengan pasrah, ya Rob, ya semoga mudahkan jalan kami, ya mudahkan itu. Dilalah, nah ini bahasa Jawa nih. Kebetulan dan atas kuasa Allah, kontraflow itu pas saya nyampe di gerbang tol itu baru dibuka. Dan saya adalah mobil pertama yang masuk di jalur kontraflow. Bayangkan, ada di IG saya itu. Ininya bukti bukti perjalanannya. Baru sekali dibuka, ya Allah. Saya ngelihat jalur yang asli menuju Jakarta, samping kiri itu, la ilaha illallah. Bukan padat lagi, pewadat, merayap. Ya Allah, berkilo-kilometer. Ada mungkin 10 kilometer lebih. Untuk sekedar lewat itu. Maka di situ, ya Allah, saya merasa ini jalur langit. Karena mobil pertama kali, langsung tidak ada hambatan sampai Cirebon, alhamdulillah. Barangkali kalau saya masuk jalur sini dan kekeh untuk masuk, ya saya akan tiba dengan perjalanan yang lebih panjang. Normalnya 4,5 jam. Barangkali harus menempuh 10 sampai
15 jam di jalan doang. Kebayang nggak saat itu? Bensinnya. Ya kita tahu lah 2013 itu ada kejadian namanya Brexit. Brebes exit. Di mana ketika tol Jawa Tengah itu baru dibangun, ya lintas Pantura itu baru dibangun, baru sampai Brebes, di sana macetnya total, sehingga 3 hari menuntut para pemudik itu ada di jalan tol. Sampai ada yang meninggal, ya kan? Pernah dengar ya saya? Sampai masyarakat ya yang tinggal terdekat tuh ya inisiatif bikin kakus dadakan, toilet dadakan, jualan bensin, jualan air. Karena ya keluar tol ya cuma situ, balik nggak bisa. Karena saking padatnya. Ya Allah, saking padatnya. Yang keluar tol stuck, yang pakai jalur biasa stuck. Tuh. Maka di sini akhlak saling menghormati di jalan raya adalah solusi. Ya. Solusi kelancaran ketika mudik. Tuh. Baru berapa? 3? 2 ya. Ketika ya. Ketika mudik ya. Apa itu tadi tuh? Doa, terus menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, manajemen waktu, bijak dalam mengatur dan memanfaatkan waktu yang ada. Kita biasanya kalau mudik berapa hari? Ya 3 hari. Maksimalkan waktu mudik tersebut untuk ya bertemu, silaturahim dengan keluarga. Barangkali ya mudiknya 2 tahun sekali, ada yang 7 tahun baru pulang, ada aja kan? Iya. Ya ada yang udah puluhan tahun nggak ketemu, ada itu mesti. Manfaatkan itu. Kemudian ada satu budaya yang mana bukan kewajiban, tapi satu sunnah ya barangkali ya. Karena nggak ada hukum anunya nih, sorihnya. Barangkali masuk ke sedekah, angpau. Ya, bagi kaum laki-laki Ustaz, ketika mudik itu dalil kalau di perantauan itu bekerja keras adalah ngasih angpau. Nggak wajib loh, tapi dalil bahwasanya seorang laki-laki ini kerja keras, ada hasilnya. Maka kalau kita berpegang teguh pada sedekah, di mana orang kalau sudah meninggal, kalau dibangkitkan lagi, kasih waktu sedikit, apa? Mau apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Mesti aku akan sedekah. Nah itu. Sedekah. Ngasih angpau. Walaupun gocengan 5 ribuan gitu. Tapi
5.000-an baru semua. Iya. Duitnya sesuatu kan. Atau 2.000-an baru semua. Minimal ada izzah yang terjaga. Itu bagi kaum laki-laki, kalau itu merupakan harga diri dan dalil pada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, nah itu ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sebuah kewajiban, apa yang jadi kewajiban situ? Bermaaf-maafan, silaturahim, ya kan? Kembali kepada fitrah, ya, bakti kepada orang tua, menyayangi sesama, itu kan wajib, perintah, ya. Kalau tidak sempurna atau kurang sempurna sebuah kewajiban itu kecuali dengan itu, nah itu jadi wajib. Nah ini mulai kita barokahnya Imam Syafi'i menyusun ilmu usul fikih di sini. Ya, ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, maka 1.000-an, 2.000-an gitu. Yang penting baru-baru. Seneng itu. Izzah tetap terjaga. Ya. Itu. Maka di saat pulang, ya, ketika mudik itu, yaitu hal-hal yang patut diperhatikan. Nah, itu ketika saat mudik. Kemudian saat kembali lagi, harus balik. Nah, harus balik. Hal pertama yang dilakukan adalah syukur. Alhamdulillah masih ada sanak famili, sanak saudara. Syukur-syukur orang tua kita masih ada. Ada seseorang yang menjadi daya ungkit kita. Sayyidina Umar mengatakan kalau 3 hal ini sudah nggak ada lagi, wah saya nggak mau lama-lama hidup di dunia. Salah satunya adalah liqaul ahibba, bertemu orang-orang yang kita cintai. Ya. Karena bertemu dengan orang-orang yang kita cintai itu membawa energi, membawa satu motivasi. Kita bertemu dengan orang tua kita, saudara kita, ada kerinduan yang tersampaikan. Ada bahwasanya kita tuh masih ada sanak saudara kita di dunia nih, ada orang yang kita miliki gitu. Ya. Kalau sudah nggak ada, nah, antum orang tua udah nggak ada kan? Iya. Bapak ibu sudah nggak ada. Nah, itu kan rasanya beda kan? Iya. Dengan ketika masih ada. Ya. Bahkan orang tua masih ada nih, nenek atau kakek udah nggak ada. Ya, biasanya nenek nih tinggal satu misalkan. Ketika masih ada, wah itu semuanya kumpul itu karena satu orang ini, nenek. Tapi ketika nenek pun sudah nggak ada, waduh, ini daya ungkitnya siapa? Siapa yang akan menjadi poros? Nah biasanya Pak D pertama kan, Wak pertama, itu, dan seterusnya. Nah, realita yang dihadapi, ya kalau mbah, nenek atau kakek udah nggak ada nih, ya akan sedikit demi sedikit merenggah. Maka syukur itu patut dilaksanakan. Dengan syukur itu ya bersyukur masih punya sanak saudara,
Ya, bersyukur kita masih dipertemukan saudara kita. Bersyukur kita masih dipertemukan dengan hari raya, berkumpul keluarga. Ya. Kemudian setelah itu sama lagi-lagi menghormati orang lain. Ya. Ketika mudik kita akan dihadapkan dengan dinamika masyarakat di mana akan membandingkan satu dengan yang lainnya. Ya, itu sudah nikah belum? Ya kan? Oh, bisa jadi aduh nggak mau mudik karena eta wae. Itu aja yang ditanyain. Sakit hati lah, baper lah, udah nikah belum? Pas sudah nikah, udah punya anak belum? Ya, udah punya anak, udah punya rumah belum? Udah punya mobil belum? Itu, ya. Maka bagaimana kita menghormati satu sama lain dengan ya tidak menyinggung hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan sakit hati. Baru aja maaf-maafan kok udah udah singgung-singgungan gitu, saing-saingan, ya kan nggak etis, nggak pakai akhlak. Ya. Kita urusannya sama, urusannya tuh ketemu keluarga, berkumpul dengan keluarga, dan kita punya perjalanan yang sama, punya masyakoh, kesulitan yang sama. Setelah arus balik, kita akan kembali lagi bekerja, akan kembali lagi beraktivitas. Maka jaga dengan saling menghormati. Yang ketiga, lagi-lagi yang memanage waktu yang ada. Jangan sampai karena tidak memanage waktu, karena kita tidak bijak dengan waktu, ya, banyak hal yang kita hadapi dari yang berupa kendala-kendala atau yang ya kita menyesal nantinya. Ya, itu tentang secara simpel kita memahami fikih mudik. Nah, kira-kira menurut antum apa yang menjadi satu topik ketika liburan, ketika mudik itu apa kira-kira? Ketika mudik kan? Ini yang pertama ini tadi ternyata Masya Allah banyak poin-poin yang ini kayaknya kalau dibikin kutah hebat apa bagus ini Tad? Apa tuh? Ya fikih mudik itu atau dibikin buletin atau apa itu kayaknya belum ada nih Tad nih, menarik nih. Sehingga nanti orang-orang yang mudik tuh bisa baca dulu panduan mudiknya Tad. Iya, panduan mudik yang memang ya kadang yang poin-poin tadi itu kadang nggak ada yang mengingatkan gitu kan, dan nggak kesentuh gitu. Sehingga ya tahu sendiri kan kalau di jalan itu entah kenapa hawanya panas gitu. Yeah. Itu. Nah, nanti bisa diketik itu Tad. Ya namanya safar itu qit'atun minal azab. Potongan dari azab. Ya emang rekoso. Sulit. Ya. Terus ini Tad, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mudik itu budaya yang hanya satu-satunya di Indonesia tadi ya. Dan menurut Ana itu
bagus. Ada orang yang punya masalah dengan keluarga atau dengan teman, itu biasanya di hari-hari biasa itu untuk memaafkan tuh ada yang memang ada yang sulit kan. Ada yang sulit. Iya. Ada yang nunggu nanti nunggu momen lebaran aja. Betul. Nah, itu sangat mungkin salah satu hikmahnya tadi ya. Betul. Salah satu hikmahnya yang kadang berat kalau di hari-hari biasa berat. Tapi kalau di pas hari lebaran itu yang tadinya gengsi untuk minta maaf juga jadi legowo gitu kan. Nah, ini salah satu hikmah yang bisa Analia rasakan gitu kan. Itu hikmah dari mudik gitu. Ya memang penerapan syariat paling sempurna itu di Indonesia. Coba sekarang negara muslim mana yang memiliki satu dinamika keluarga sakinah mawaddah warahmah kayak di Indonesia? Nggak ada, Sir. Di Eropa orang-orang muslimnya ya di situ-situ aja. Terus nggak banyak keluarganya, 1, 2 gitu. Di Pakistan beda adatnya, beda. Ya. Fikihnya juga beda. Ya. Di mana? Malaysia. Malaysia cenderung cuek. Ya. Untuk hal-hal kayak gini, kayak Indonesia ini ada adat budaya itu tidak terbangun. Ya. Mana lagi negara muslim? Di Mesir, di Arab nggak ada kayak gitu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Beres sholat Id, pulang, udah biasa dah gitu. Iya. Gitu. Ada makanya di Indonesia itu gambaran penerapan syariah yang sakinah mawaddah warahmah cuma di Indonesia. Ini barokahnya Indonesia. Ya. Masya Allah ya. Ya sangat luar biasa. Iya. Maka ketika diteliti efek dari bahagianya penerapan syariat di dunia ini mesti di Indonesia. Pasti. Ya. Walaupun ya secara beberapa hukum yang qat'i itu harus diperhalus di Indonesia ini. Ya. Bukan salah syariatnya, naudzubillah. Ya. Tapi memang harus diperhalus sehingga warahmahnya itu, syariat itu adalah rahmat. Gitu. Maka harus dikomparasikan dengan budaya yang ada. Kayak budaya mudik nggak boleh dihilangkan, nggak boleh. Ya, angpau nggak boleh dihilangkan. Itu bagian dari syariat. Ya, tinggal dikorelasikan saja. Apa ini sandarannya apa? Dalilnya apa? Pasti ada. Bukan, wah ini bid'ah ini. Nggak ada zaman Rasul, nggak ada angpau-angpauan, nggak ada. Wah, makanya jangan sampai mulut kita gampang mengucapkan haram, gampang mengucapkan ini bid'ah. Di samping kita nggak tahu hukumnya atau nggak tahu penerapan fikih dakwah di tempat kita berada ini yang full dengan budaya, yang satu-satunya menyelamatkan sya'ab
bangsa, yaitu adalah harmonisnya antara syariat dan budaya. Ya. Maka antara syariat dan budaya ini sama sekali tidak bertolak belakang. Hanya saja kita belum mengerti cara menyatukan dua sisi ini sehingga menjadi keharmonisan yang tidak boleh dipisahkan. Indah karena itu. Ya. Wah, nggak coba antum lebaran di negara lain. Aduh. Hambar. Garing tadi. Garing. Ya. Kalau di Indonesia efeknya itu seminggu, Zat. Di negara lain, misalkan di Mesir ya, saya sering Idul Fitri karena saya 9 tahun kan. 9 tahun bayangkan, setahun 2 kali raya. 2 kali 9 berapa? 18. 18 kali berraya. Selesai sholat Id, selesai. Kayak pulang sholat Jumat aja. Selesai kan. Ya paling kalau di KBRI makan-makan, kupat, lontong opor, sambal goreng, daging, rendang itu. Udah habis itu kenyang, selesai. Video call. Zaman awal-awal ya harus beli account dulu untuk nelpon internasional. Belum ada WhatsApp tuh. Iya. Belum ada video call, belum bisa. SMS masih. Iya. Begitu kan. Jadi sungguh nikmat lebaran di Indonesia. Bertahannya 1 pekan. Iya. Sebelum dan sesudah. Nggak ada sebelum. Di negara lain nggak ada. Sebelum itu suasana ubudiyah memang lebih dahsyat ya. Cuma bagi orang Indonesia berat. Suasana ubudiyah di negara lain itu berat. Kalau di sini nikmat. Seminggu sebelum Lebaran, seminggu setelah Lebaran. Ya. Masakan Lebaran itu bertahan 3 hari. Ya. 4 hari setelahnya ya silaturahim. Lagi. Kenyang terus setiap hari. Ya itu hikmahnya zakat, Sat. Di hari raya Idul Fitri, zakat fitrah yang dikeluarkan adalah indikasi bahwasanya di hari itu semua kaum muslimin harus bahagia. Makanya di negara lain Idul Adha itu lebih ramai. Kenapa? 3 hari. Bahagianya harus bahagia. Kalau ada yang belum bahagia, wajib kita ngasih gitu. Hari Raya Kurban harus orang kaum muslimin itu harus makan enak. Minimal makan dagingnya itu. Kalau ada yang belum kebagian atau nggak dibagi, na'udzubillah zolim itu. Itu. Ya. Nah, makanya kalau kita belajar dari surah Al-Hasyr, ada pembagian tentang pembagian fai itu, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa melalui perang. Ada satu kaidah di situ. Kaila yakuna dulatam
bainal aghniya'i minkum. Tuh. Ya. Agar kebahagiaan atau materi bener-bener materi tidak berputar di antara segelintir orang kaya di antara kalian saja. Setahun 2 kali. Yang Idul Fitri sehari, Idul Adha 3 hari. Tuh. 4 hari yang ditentukan dalam 1 tahun, kaum muslimin harus bahagia. Idul Fitri dengan materi harta, Idul Adha dengan makan. Tuh, ya kan? Iya. Luar biasa kan, ya Allah. Nikmat yang Allah berikan ini luar biasa. Iya. Mudah-mudahan tadi keberkahan, terus kemudahan yang lainnya juga bisa menyentuh setiap lini yang lainnya di Indonesia tadi ya. Ya, dan satu lagi nih yang penting untuk kita pahami agar bahwasanya di hari raya tersebut ketika kita menjadi bermanfaat bagi orang lain itu lebih utama dibanding dengan kita hanya mengisi ego kita sendiri. Contoh, saya target harus 10 kali khatam Al-Quran. Ya. Dengan target 10 kali khatam Al-Quran itu, menganggap semua yang gak khatam Al-Quran itu gak punya pahala. Kurang pahalanya. Atau ketika dihadapkan dengan prioritas, lebih memilih untuk menuntaskan target 10 kali khatam. Tuh. Di samping tadi hal-hal yang berkaitan dengan hak kita dengan saudara kita, itu terbengkalai. Justru itu yang lebih utama. Gitu. Karena manfaatnya langsung bisa dirasakan. Ya. Karena sebaik-baik manusia kan yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, kalau sisi ubudiyah itu ya untuk diri kita sendiri. Barangkali juga kalau ada ghil, ada penyakit di dalam hati kita, rusak langsung. Ya. Dibanding dengan kita memberi kepada orang yang tepat. Wah, itu efeknya lebih panjang. Bisa jadi jariah kan? Ya, iya. Karena di antara amalan siam, qiyam, dan sedekah di hari raya, itu paling enak tuh sedekah, Tad. Paling enak tuh sedekah. Siam, qiyam tuh berat. Sudah mah berat. Ada syaratnya, imanan wahtisaban. Iman, nah ini ya jelas iman. Ihtisaban lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, bener-bener hanya mencari keridhaan Allah. Itu kan sulit sekali, Sat. Bagi manusia itu sulit sekali.
Bagi kaum muslimin sulit sekali. Kecuali yang Allah mudahkan memang benar-benar. Ya kan? Tapi kalau sedekah ini berapapun saja yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan langsung itu. Dilipat gandakan langsung. Nah, makanya izzahnya kaum muslimin bekerja keras, mencari uang atau tambahan materi bukan untuk mengkenyangkan dirinya, tapi untuk bisa memberi lebih. Nah, di samping yang belum bisa memberi, niatkan sedekah dengan cara yang lain. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ya. Menjaga lisan. Itu termasuk sedekah. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Itu termasuk sedekah. Tabasam, senyum, ya. Gitu Ustaz. Ada satu lagi tadi. Budaya di Indonesia sebelum Lebaran. Ya. Baju baru. Baju baru, alhamdulillah. Kan itu udah sempurna tuh lagu itu. Untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa. Masih ada baju yang lama. Hari raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maafnya, lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau kalah puasanya? Aduh, udah. Insyaallah, ya. Iya, emang Gitu. paling meriah di sana tadi ya. Paling meriah, luar biasa. Baju baru ya syukur, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Karena bukan dilihat dari baju barunya. Memang sunnahnya ketika raya itu adalah pakai baju yang paling bagus. Memang itu sunnahnya. Ya, untuk menunjukkan kita ini fitrah, kembali lagi, semangat lagi untuk beribadah. Ya, setelah lulus dari madrasah Ramadan. Nah, di situ saya bilang ketika kita bekerja ya atau merantau atau apa, ya niatkan kita itu ya menunjukkan bahwasanya kita tuh bekerja keras. Babriyah udah selesai ya. Babriyah atau apa sum'ah udah selesai. Tapi dalil seorang laki-laki kita bekerja keras yaitu dengan nafkah. Kalau kita berbicara tentang nafkah ya pasti baju baru itu satu hal yang lumrah, harus ditunaikan oleh laki-laki gitu. Ya. Nah, tinggal minta dipakaikan walibasut taqwa dzalika khair kan? Ya. Baju takwa, jadi baju koko. Ya. Ya. Fastaksuni aksukum. Nah, itu. Mintalah pakaian kepadaku, kata Allah di hadis qudsi. Fastaksuni aksukum. Karena sejatinya kita kullukum arin. Illa man kasautuhu. Kecuali yang aku pakaikan ia pakaian,
fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum. Gitu. Nah, apa yang paling bagus? Libasut taqwa. Dzalika khair. Itu. Insyaallah. Luar biasa tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Kayaknya sama fikih mudik juga penuh tadi. Ya, padahal masih banyak poin yang akan kita bahas kan. Ya, kita dalam momentum akhir Ramadan ini kita doakan juga saudara-saudara kita kembali lagi. Kemarin kita di Indonesia ini juga sedang ujiannya luar biasa. Ya, setiap pemimpin baru itu pasti saja ada ujiannya. Pasti aja ada ujian. Di samping itu saudara-saudara kita yang di Filistin pun sekarang ini sedang merasakan duka yang mendalam. Sedang ingin mulai recovery, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bombardir. 400 orang meninggal, 263 diantaranya wanita dan anak-anak. Nah, ini kita teriris hatinya. Ya, maka dalam kunut kita ya kita doakan saudara-saudara kita, dan ya kita kutuk para az-zalimin yang jelas-jelas zalim terhadap saudara-saudara kita. Ya, dan semampunya kita kalau bisa mendoakan ya kita doakan agar ya pertolongan Allah yang akan Allah datangkan dengan cara apapun, ya, sampai didatangkan seorang hamba yang uli ba'sin syadid. Nah, itu yang semoga menjadi satrio piningit bagi alam Islam. Iya. Insyaallah. Gitu. Ya, masih banyak bahasan yang lain ini. Sampai sahur kalau dibahas semua ya. Iya. Ya, bisa kita bahas dalam kesempatan yang lain. Iya, insyaallah. Insyaallah. Cukup, Tad? Cukup. Ya, sahabat sekalian, alhamdulillah ngopi malam ini yang pertama tadi ya fikih mudik. Sangat luar biasa sekali ternyata kalau dibahas itu bisa jadi satu buku tadi itu, masya Allah, luar biasa. Kemudian di 10 terakhir Ramadan ini ya kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan pahala, ampunan dan juga predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Kemudian kita juga berdoa untuk negara Indonesia yang tercinta ini, mudah-mudahan di dalam ujian ini diberikan kesabaran dan juga ketabahan, dan mudah-mudahan setelah itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian terakhir jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, dan juga di fikuli makan wa fikuli zaman. Mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Baik, sahabat sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.